Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan, saudara-saudara, karyawan Kriya Paving. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul menghadiri pengajian rutin kita. Semoga yang kita amalkan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami ingin mengingatkan diri kami pribadi dan rekan-rekan semua untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan belajar agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai nikmat yang paling besar dibanding nikmat duniawi. Manusia apabila tidak diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, maka akan tersesat dan kehidupannya tidak terarah. Kehidupannya hanya mencari dunia, sehingga ketika dia sudah habis ajalnya, umurnya, maka dia akan merugi. Sebagaimana surat yang pernah kita baca, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi kalau kita tidak belajar Al-Qur'an, tidak memahami wahyu Allah, maka kita akan sangat merugi. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membacakan surat yang pendek dari juz amma yang sebagian besar mungkin sudah hafal, yaitu surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Alhaakum, alha itu artinya hiburan. Alhaakum, hiburan-hiburan yang di dunia ini, yang ada di dunia ini membuat kalian lupa. Apa hiburannya? At-takatsur. At-takatsur saling berlomba-lomba di dalam hal dunia. Siapa yang paling bagus kendaraannya? Siapa yang paling bagus badannya? Kalau perempuan, siapa yang paling cantik wajahnya? Siapa yang paling bagus gaunnya atau bajunya? Sehingga manusia termasuk kita berlomba-lomba, saling saingan, api-apian dalam hal duniawi, membuat lupa dari tugas yang utama. Itu salah satu maknanya. Dan di antara maknanya juga, kita sekarang ini diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebebasan. Diberi kebebasan untuk memilih. Ini ada Al-Qur'an, ini ada HP. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan. Ini yang lebih penting, dan hiburan-hiburan yang ada di HP seperti scroll TikTok, Instagram, Facebook, segala macam bentuk hiburan, ini lebih banyak menghabiskan waktu kita. Kalau kita hitung ya, berapa jam kita melihat TikTok itu, scroll terus video, cari video yang menarik, yang lucu, membuat kita ini seperti kecanduan. Lebih candu dari morfin atau obat-obatan narkoba.
membuat kita lupa. Kita duduk sebentar aja, scroll gitu, tahu-tahu sudah 1 jam, 2 jam di rumah, tanpa menghasilkan sesuatu yang produktif. Baik itu berupa amal soleh untuk akhirat kita, ibadah, zikir kita, atau amal soleh untuk dunia kita, yang bermanfaat bagi kita dan keluarga. Kita lebih memilih hiburan-hiburan itu daripada membaca Al-Quran. Nah, kita sekarang tanya kepada diri kita sendiri-sendiri, berapa jam sekali atau berapa menit di dalam hari-hari kita ini membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Nah, ini saya ingatkan diri saya pribadi dan juga pada rekan-rekan semua. Mari kita perbaiki. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini untuk keselamatan kita, supaya kita bisa kembali ke jannah, kembali ke surga. Asal kita dulu di surga, diturunkan di dunia ini untuk diuji. Diuji, masing-masing kita diuji, bisa nggak kembali ke jannah, atau malah semakin terperosok ke dalam neraka. Nah, caranya dengan membaca Al-Quran dan isinya. Alhaakumut takatsur. Kalian telah teralihkan fokus kalian, perhatian kalian lebih memilih kepada hiburan daripada hal yang penting, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah untuk sholat, lebih memilih pada hiburan. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Jumatan, untuk datang ke masjid, pengajian, lebih memilih ngobrol dengan temannya, hiburan di rumah, TV, tongkrongannya, atau di HP-nya. Ini alhaakumut takatsur. Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak menghabiskan waktu dan umur kita di dunia ini dengan hal-hal yang sia-sia. Dan di lain makna yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang terperdaya dengan hartanya. Semakin banyak hartanya, semakin dia lupa terhadap akhirat. Nah, kita yang terbatas harta kita ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Maka kita gunakan waktu dan umur ini untuk ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi al-maqabir. Maqabir itu kuburan, tempat pemakaman, tempat kita dikebumikan atau dikubur. Maknanya kita terus lupa, lalai di dunia ini sampai kita melihat kuburan. Kita dikuburkan di dalam liang kubur kita. Baru kita sadar, oh, umur saya sudah habis digunakan di dunia ini untuk hal-hal yang sia-sia saja, yang tidak penting. Sedangkan hal-hal yang penting seperti sholat, membaca Al-Quran, saya tinggalkan. Saya tidak sempat untuk menyentuhnya, tidak sempat untuk melakukannya. Padahal kita semua bisa, tapi kita tidak mau. Ini yang menjadi masalah. Kita semua mampu membaca Al-Quran, itu mampu. Orang kalau belajar game itu ya Pak ya, belajar game itu, anak-anak sekarang itu, kalau belajar game itu sampai yang ruwet aja dia hafal, karena dia sangat suka. Tapi kalau masalah Al-Quran, bahasa Arab, membaca terjemahnya, ngaji, itu tidak tertarik. Maka mencari alasan, wah ini susah, bahasa Arab itu susah, membaca Al-Quran itu susah, saya tidak ada gurunya. Padahal kita semua ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh-sungguh Al-Quran itu sudah dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajarnya. Cuma kita mau atau tidak. Kita mau menjadwalkan untuk belajar Al-Quran atau tidak. Nah, ini pertanyaan untuk diri kita sendiri-sendiri, untuk sebagai introspeksi kita. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui dengan mata kalian sendiri. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kalian benar-benar akan mengetahui dengan mata kalian sendiri. Apa itu? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalian akan mengetahui dengan ilmal yaqin. La tarawunnal jahim, benar-benar kalian akan melihat al-jahim. Jahim itu neraka. Jahim, ja, ha, mim, itu dalam bahasa Arab artinya juga dari asalnya hewan buas yang siap menerkam. Singa, macan, atau binatang yang liar yang siap menerkam mangsa. Begitu juga neraka.
Itu siap menerkam orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang-orang yang menghabiskan umurnya, waktunya di dunia ini hanya untuk hiburan yang sia-sia. Itu adalah jahim. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, "Tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamun." Benar-benar kamu akan melihatnya. Sekali lagi kamu akan melihatnya. Sekali lagi ditambah oleh Allah takkidnya, penegasannya, la tarawunna. La itu sungguh-sungguh kalian akan melihatnya. Jadi bukan perkara yang sepele. Sampai Allah mengulang 3 kali dengan tambah penguatan. Ini hal-hal yang serius. Ini perkara yang sungguh-sungguh kalian harus perhatian. Kita semua ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhatian. Jangan sampai membuat hal itu semacam hal yang remeh-temeh, tidak ada perhatian. Bukan perkara yang penting. Justru Al-Qur'an, iman kepada akhirat ini hal yang paling penting. Lebih penting dari uang yang kita tiap hari kita mencarinya. Sebagian besar kita setiap hari yang dibicarakan adalah bagaimana mencari rezeki berupa uang. Padahal Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa. Allah tidak meminta kepada kalian itu rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Sudah ditanggung rezekinya. Kamu tinggal berusaha, nanti saya yang handle. Kamu dapat berapa? Tapi ingat kalian harus belajar. Kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an. Jangan habiskan waktu kita untuk hiburan-hiburan yang sia-sia. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan ainal yaqin, dengan mata kalian sendiri. Ada ilmul yaqin, ada ainal yaqin. Kalau ilmul yaqin, contohnya seperti ini. Jenengan naik motor, dari jauh kelihatan ada asap tebal, ireng. Wah, ada kebakaran. Itu ilmul yaqin. Kemudian di atasnya ada ainal yaqin. Ainul yakin itu melihat sampai sana didekati kelihatan apinya. Ainul yakin kelihatan, oh ini benar-benar api, bukan cuma asap. Kemudian ada level di atasnya, tingkat atasnya hakul yakin. Hakul yakin itu kalian merasakan dengan tangannya. Kita merasakan panasnya, itu hakul yakin. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ainal yakin. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kalian akan melihat dengan mata kalian sendiri. Sekarang di dunia ini kita tidak melihat mana neraka bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana. Kita lebih banyak meremehkan. Sungguh gampang dipikirkan. Tapi nanti kita akan melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu 'anin na'im. Apa itu na'im? Na'im itu nikmat yang terus-menerus kita terima. Setiap hari ini kita diberi makan oleh Allah. Kita semua diberi penghasilan oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Kaki yang saya titipkan kepada kamu, dengkul ini dititipkan kepada kita semua, gunakan untuk apa? Untuk sholat, untuk maksiat, atau untuk hal-hal yang tidak berguna di dunia. Mata kalian digunakan untuk apa? Lisan digunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan ditanya oleh Allah Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kita ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian sudah diberi amanah umur berapa Al-Quran, berapa jam sehari atau berapa menit kalian belajar Al-Quran. Cari ustadz, cari orang yang pintar agama, belajar kepadanya. Kalau kalian tidak bisa membacanya, belajar bersama orang-orang. Alhamdulillah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang berilmu, tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara memahami Al-Quran. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari surat At-Takatsur 1-8. Semoga yang kita baca ini menjadi motivasi bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut.